Ya, oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah ini nanti akan ada testimoni dari Ibu Teresia Oksika Dewi ya. Terima kasih ya untuk kehadiran Ibu Teresia yang mau memberikan testimoni pada malam hari ini. Thank you ya. Beliau ini adalah survivor virus COVID ya. Sekali lagi live Zoom ini juga sama LWG sudah live ya teman-teman ya. Sudah live di Facebook, di Instagram, dan di TikTok. Oke, dan nanti live saya ini juga akan direkam, masukin ke YouTube. Nah, tapi nggak tahu masukin ke YouTube-nya kapan, gitu ya. Makanya Anda harus ikut di Zoom sekarang. Ya, dan ini adalah saya, nama saya Leonardo Wisan, saya sarjana komputer Eskom, ya, dan CHT. CHT itu kepanjangannya namanya Certified Hypnotherapy. Udah lama banget ya saya nggak masukin ya, semua cuma nama doang. Sekarang saya pengen masukin ya. Saya founder LWG, bla 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 bla, singkat aja ya. Nah, kasus COVID kembali naik. Next pandemi, ini serem juga ya. Ternyata tuh virus ya. Itu tuh kalau Anda sorot sampai berapa kali Zoom gitu ya. Itu tuh kayak begini loh teman-teman ya. Menyeramkan juga ya. Nah, ini data dari Detik News, berita, portal berita. COVID naik di ASEAN. ASEAN ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga juga naik ya. Kayak kemarin ada berita eh, Singapura itu sampai rumah sakitnya sampai kewalahan, terus Malaysia juga naik di atas 50%, ya, dan Indonesia juga naik, gitu. Nah ini yang repotnya adalah biasanya kalau udah mau akhir tahun begini kan banyak orang tuh bepergian, ya, holiday keluar kota, keluar negeri dan kemana-mana kan. Nah itu bisa jadi sangat berpotensi membawa virus pulang ke rumah masing-masing, gitu ya. Nah, pandemi COVID memang udah berlalu, tapi ternyata ya COVID naik lagi. Makanya sampai di Bandara Soekarno Hatta itu bakal memperketat pengawasan dan menganjurkan memakai masker. Nah, besok tuh saya ada planning saya mau ke Batam. Ya, saya ke Batam naik pesawat ada tulisan sih disuruh harus pakai masker gitu ya. Nah, ini berita hari Senin 11 Desember, jadi belum lama ya. Nah, ini Singapura kembali mengalami lonjakan kasus COVID. Bahkan wabah kali ini telah membuat UGD di rumah sakit negara itu mulai dipenuhi pasien. Jadi ini campur-campur nih teman-teman ya. Selain virus ada di mana-mana ya, selain COVID ya, ada juga namanya pneumonia. Ya, ada juga yang namanya cacar monyet, ada juga yang namanya nyamuk tuh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang salah satu faktornya adalah karena memang ada perubahan cuaca juga. Ya, jadi macam-macam. Jadi semuanya tuh ada beberapa faktor tuh yang mengakibatkan hal itu terjadi, teman-teman. Nah, kasus COVID itu Kemenkes RI melaporkan kasus COVID penularan virus COVID itu melonjak mencapai 6.233 kasus COVID saat ini. Ya, angka tersebut berdasarkan data Kemenkes di laman infeksi emerging per Selasa tanggal 12 Desember 2023 jam 4 sore. Ya, nah ini melonjak capai 6.223 ya. Nah, kasus COVID di Bali juga melonjak sejak awal Desember. Aduh, ini sebenarnya kasihan banget ya kalau sampai Bali itu ngalamin COVID-nya naik lagi. Karena Bali itu sumber pendapatannya itu adalah dari pariwisata. Jadi kalau sampai COVID di sana booming lagi, itu pasti Bali sepi lagi, ya pastinya banyak orang yang sengsara sih, kasihan. Ya jangan sampai itu terjadi ya, amit-amit. Makanya harus saling jaga. Ya, nah Dinkes Bali mencatat saat ini ada 60 kasus positif COVID dan 1 kasus meninggal dunia. Wow. Ya, jumlah kenaikan kasus COVID itu pada rentang 1 sampai 12 Desember. Jadi kurang lebih 2 minggu ya. Nah, Kabupaten Badung, ya bukan Bandung ya, Badung itu menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak di Bali, yakni 24 kasus. Nah, ini data dari Detik Bali. Dan selanjutnya Dinkes DKI Jakarta kembali mencatat kenaikan kasus virus COVID di Jakarta. Per 13 Desember 2023 tercatat kasus-kasus mencapai 365 kasus. Ya. Nah, sempat menjalani perawatan intensif ini ada di Jakarta ada yang 2 yang meninggal ya. Di Jakarta akhirnya meninggal dunia. Kedua pasien tersebut ya berjenis kelamin perempuan berusia ya memang ini udah usia lanjut ya. Yang tahun yang terkonfirmasi positif COVID pada November 2023. Jadi gini,
Meskipun Anda masih muda ya, misalkan umur 20, 30, 40, 50 ya, tapi amit-amit lah, sampai kena COVID pun ada sih orang yang sistem imunnya kuat, mereka hanya OTG aja, ya orang tanpa gejala gitu. Dan ada juga yang eh, ada gejala, dari gejala ringan, sedang sampai berat. Nah, yang repot ini yang bergejala nih, karena kita nggak tahu sembuhnya tuh kapan, ya. Mungkin sembuhnya cepat, atau mungkin sembuhnya lama, atau mungkin juga nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, ini repot teman-teman. Nah, yang merebak jenis virus COVID ini yang varian barunya namanya EG, ya EG5 atau ERIS, ya sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, subvarian ini membawa sejumlah gejala pada pasiennya. Nah, kalau kayak COVID Delta, itu bikin namanya sesak napas atau hipoksia. Makanya banyak waktu zamannya COVID Delta, itu banyak orang itu sampai borong yang namanya tabung oksigen. Nah, orang yang waktu itu jualan tabung oksigen, itu untungnya gila-gilaan. Kenapa? Karena demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Ya, ibaratnya tabung oksigen, barangnya harganya 500.000, itu jadi 5 juta gitu, karena rebutan. Ya, tapi sebenarnya nggak kurang, ya kayak kurang oke sih jualan dengan cara begitu. Tapi ya memang memang kebutuhannya seperti itu kan. Ya, ibaratnya tuh aji mumpung gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah produk-produk yang saya informasikan itu nggak naik waktu itu. Ya, memang sengaja saya nggak mau naikin. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya adalah bantu orang. Oke. Nah, yang varian Eris, gejala tersebut itu bukan hanya demam yang umum ditemui pada pasien COVID. Justru yang varian Eris ini, varian baru, itu mereka ngalamin yang namanya alergi. Gitu. Jadi selain demam, ada alergi. Ya, biduran, tangannya, pahanya, kakinya, mungkin mukanya bengkak-bengkak gitu, atau ada bentol-bentol gitu. Ya, pokoknya gatal-gatal satu badan. Jadi kayak orang kena campak atau orang kena cacar, seperti itu, alergi. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak kuat alergi itu juga bahaya juga ya, bisa sampai ke pernapasan juga sebenarnya. Nah itu, jadi setiap varian virus itu punya reaksi itu berbeda-beda, dan setiap orang itu juga punya reaksi berbeda-beda. Makanya sekali lagi teman-teman, ya terus tingkatkan sistem imun Anda. Ya, kalau sampai kena pun itu cuman biasa aja. Nah, tapi yang repotnya kalau Anda cuma biasa aja, tapi dan Anda kumpul sama keluarga, ya pulang ke rumah, nah Anda yang jadi penyebar virus tersebut, ini yang repot, ya. Nah, kasus COVID kali ini didominasi oleh subvarian EG. Subvarian EG5 merupakan turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori VOI, ya, variant of interest, atau varian yang memiliki mutasi genetik yang diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik klinis virus. Ya. Nah, ini Kemenkes instruksikan Pemda dan Vaskes fasilitas kesehatan itu siap siaga, teman-teman. Nah, teman-teman kalau Anda aware ya, perhatikan ya, sekarang ini rumah sakit itu penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan anak-anak yang sakit. Sekarang, ya banyak banget anak-anak tuh sakit. Ya, karakteristik dari subvarian ini yakni dapat menyebabkan peningkatan kasus dan menghindari dari kekebalan, sehingga lebih mudah menginfeksi tetapi tidak ada perubahan tingkat keparahan. Namun adanya mobilitas masyarakat bla bla bla, ini karena liburan ya. Nah, apa itu COVID? Nah, ini tadi berita-berita ya. Sekarang kita lanjut, apa itu COVID? COVID adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ya, SARS-CoV-2. Ya, COVID dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Jadi paru-paru Anda rusak itu bukan hanya karena virus ya, tapi juga bisa karena bakteri. Ya, nah itu yang mengakibatkan paru-paru Anda mengalami namanya peradangan. Jadi paru-paru Anda sebelum rusak, ya, atau virus Anda atau bakteri itu sebelum masuk ke paru-paru, dia akan masuknya melalui saluran pernafasan dulu. Bisa dari mana? Bisa dari kuping, bisa dari hidung, bisa dari mulut, macam-macam, teman-teman. Ya, dan ini cara penyebarannya. Virus COVID ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi. Makanya teman-teman kalau Anda lagi batuk, ya harus saling menghargai. Artinya tutup pakai
tisu, tutup pakai sapu tangan, atau kalau Anda nggak ada, ya udah Anda bersihinnya begini, bersihinnya di dalam baju Anda, acih gitu, ya. Jadi Anda nggak nyebar, oke. Nah, terus juga usahakan habis misalkan bersin atau apa atau batuk, usahakan cuci tangan, teman-teman. Setelah itu ya, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan benda. Oke. Nah, gejala-gejalanya, ini gejala-gejala yang kalau tetap terpapar virus COVID yang variannya yang baru ini ya, namanya Aedes atau EG5. Alergi, ya bisa hidung tersumbat, bisa bentol-bentol, biduran dan segala macam. Ya, demam, ini mah sering, ini banyak banget ya. Ini umum lah orang kalau kena COVID. Selanjutnya batuk. Ya, ini batuknya ini bukan cuma seminggu ya. Bisa sampai 3 minggu, sampai sebulan, bahkan bisa sampai 2 bulan. Ya, ini yang nggak enak, teman-teman. Ya, karena itu akan mengganggu aktivitas, mengganggu kerjaan Anda. Ya. Nah, yang lebih bahaya adalah ini, sampai yang namanya sesak napas. Ya, makanya teman-teman di rumah itu perlu siapin alat namanya oximeter. Ya, oximeter kalau Anda beli itu murah sih, nggak mahal ya. Ada yang dari 50.000 sampai 100.000 sih. Ya, kalau saya di rumah ada 5 oximeter. Ya, atau bisa juga pakai jam. Kan ada jam digital yang bisa ngukur kadar oksigen. Ya. Nah, ini juga ya gejalanya gampang capek ya. Bawaannya tuh pengen tidur, bawaannya kok lemes, mau ngapa-ngapain jadi males, mager gitu ya. Nah, ada juga yang Nah, bisa juga salah satu atau salah kalau Anda terpapar virus COVID yang baru ini. Ya, jadi buat Anda yang kok badan gua kok pegel-pegel ya, bisa jadi itu Anda kena COVID, mungkin ya. Atau Anda batuk-batuk, kalau Anda tes bisa jadi itu Anda kena COVID. Ya, kalau Anda demam atau anak Anda atau orang tua Anda bisa jadi itu COVID. Ya, Anda eh, Anda kelelahan, bukan karena mungkin aja bukan karena kurang darah gitu ya, anemia, tapi bisa juga karena kena COVID. Ya, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung berlendir, ya maksudnya keluar ingus gitu ya, terus juga mual dan muntah. Bisa juga kena COVID, bisa juga mungkin Anda hamil atau makan makan sembarangan ya, yang kotor. Bisa juga diare, ya teman-teman kalau Anda lagi diare, ya mungkin Anda mungkin berpikir, aduh gue salah makan ya, belum tentu juga. Mungkin itu gejala dari COVID. Ya ada juga anosmia. Ya, anosmia itu kehilangan indera penciuman. Oke. Nah, resiko bila terinfeksi virus COVID. Sebuah penelitian di Jerman melaporkan bahwa umumnya pasien itu meninggal karena sepsis dan kegagalan fungsi beberapa organ sekaligus. Gejala yang paling banyak didapatkan adalah kegagalan sistem pernapasan. Ingat, ya, virus itu COVID itu banyak nyerang itu ke paru-paru. Ya, saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, kalau baru nyampe saluran pernapasan biasanya eh, mau nafas susah, ya, atau mungkin ada reak, ya, reak atau dahak. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau udah pasang apa namanya tuh? Pasang ventilator ya. Nah, ini yang udah biasanya biasanya ini kalau udah saturasi oksigennya itu udah rendah sekali. Dibutuhkan alat tambahan. Nah, biasanya orang yang udah sampai kondisi sampai seperti ini, teman-teman, biasanya eh, persentase untuk hidup lagi itu kecil gitu. Makanya jangan sampai ini terjadi lagi ya. Banyak orang tuh yang trauma sebenarnya ya mengenai COVID. Banyak banget orang trauma. Kenapa? Karena mereka di awalnya mereka tuh cuek bebek. Mereka tuh nggak aware. Mereka tuh menganggap ini virus biasa. Ternyata di sekitarnya itu banyak yang meninggal, baru ketampar, baru ketabok, baru sadar, dan itu telat gitu. Dan ada beberapa saudaranya pass away atau meninggal itu ya gara-gara COVID. Jadi meninggal itu bukan karena COVID-nya sih sebenarnya. Meninggal itu karena mereka tidak mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi pandemi yang kemarin kita sudah lalui. Gitu. Jadi kalau persiapan Anda matang, kalau kena COVID pun, itu harusnya nggak jadi masalah sih. Nah, banyak orang Indonesia kan begitu. Ya, tunggu kanan kiri depan belakang,
udah banyak yang berjatuhan, baru gelagapan segala macam. Inilah itulah, udah telat, gitu ya. Nah, selain itu, didapatkan bahwa ternyata dijumpai ada koinfeksi dengan bakteri. Terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Jadi gini, paru-paru itu kan ada satu pasang ya, kiri dan kanan. Nah, di sekitar atau di luar paru-paru itu kan ada jaringan. Nah, jaringan itu sebenarnya pembuluh darah. Ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam. Nah, pembuluh darah itu ibarat kayak selang. Oke, selang. Jadi di dalam pembuluh darah itu adalah darah. Ya, jadi kayak selang, di dalamnya itu ada air. Nah, itu ada banyak tersumbat tuh. Nah, COVID yang sekarang, varian yang sekarang, itu bisa membuat jaringan atau pembuluh darah Anda tuh yang di sekitar paru-paru, itu bikin penyumbatan. Nah, kalau terjadi penyumbatan, ini yang repot. Ngerempet kemana-mana. Terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, kerusakan paru-paru yang luas, gagal jantung, dan ada juga yang dijumpai pendarahan sampai ke saluran cerna. Pembuluh darah itu kan, aku bilang kayak selang. Aku anggap lagi kayak jalan tol. Anda bayangkan ya, jalan tol. Satu satu apa ya? Satu ruas jalan tol. Kalau macet itu ngerembet nggak ke jalan-jalan tol yang lain? Pasti ngerembet kan, gitu. Nah ini juga sama pembuluh darah. Nah ini varian yang baru itu tuh bisa buat sampai seperti itu teman-teman. Makanya kalau Anda berasa kayak sesak napas, Anda berasa di dada Anda tuh kayak ada yang neken ya, tuk gitu loh, atau ada yang kayak cubit ya. Nah itu mungkin aja itu gara-gara si COVID gitu. Mungkin aja ya. Ya segala sesuatu itu kan selalu ada kemungkinan ya. Ya kalau mau pasti ya Anda harus check up. Gampangnya kan gitu. Nah, memang yang lebih beresiko adalah orang yang punya penyakit komorbid. Maksudnya dia ada diabetes, dia ada masalah jantung, dia ada masalah ginjal, kolesterolnya tinggi, dia ada hipertensi. Nah, itu komorbid tuh. Atau mungkin dia ada cancer. Nah, itu komorbid tuh. Nah, jadi Anda juga yang Anda merasa, oh, gue kayaknya fit-fit aja. Coba Anda check up deh. Apa jangan-jangan kolesterol Anda tinggi? Apa jangan-jangan gula darah Anda naik? Kalau gula darah Anda naik, Anda masih termasuk komorbid loh. Justru banyak orang yang hanya merasa sehat, tapi dia belum belum tentu sehat. Untuk memastikan Anda sehat adalah Anda check up aja, full check up, ya. Nah, penyakit komorbid yang diderita oleh pasien yang meninggal mencakup hipertensi, penyakit jantung atau gagal ginjal kronis, dan juga penyakit paru-paru kronis. Selain itu, terdapat aterosklerosis di pembuluh darah koroner, pembesaran jantung, kerusakan paru yang berlangsung kronis juga. Nah ini, ya biasanya ya orang-orang yang sudah berusia, itu mereka biasanya punya penyakit komorbid. Ini yang harus lebih dijaga. Ya, tapi bukan berarti tidak ada komorbid, bukan berarti aman-aman aja ya. Aman atau tidaknya Anda adalah tergantung persiapan Anda, teman-teman. Persiapannya apa? Ya, Anda harus mulai rajin lagi, ya, olahraga, mulai rajin lagi konsumsi produk-produk yang bikin Anda tuh sehat atau tingkatkan imunitas. Mulai rajin lagi pakai yang namanya hydrogen fontaine, minumnya jauh lebih banyak, inhalasinya jauh lebih sering. Begitu, teman-teman. Kalau sampai nanti amit-amit misalkan datang imunitas kita tinggi, itu nggak akan menjadi efek yang berarti gitu, ya. Nah, selanjutnya adalah pencegahan penyebaran virus COVID. Caranya gimana? Nah, ya ini mah umum lah ya pencegahannya. Saya sama lah seperti pandemi kemarin ya, gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, juga menjaga kebersihan tangan. Terus apa lagi? Ya ini sering-sering cuci tangan teman-teman. Ya kalau lagi pegang apa, misalkan sekarang kan udah mulai nih orang-orang itu kan kalau ketemuan kan jabat tangan. Kalau dulu kan begini apa namanya? Namaste bilangnya ya. Terus juga ada yang begini juga ya. Sekarang tuh udah jabat tangan gitu ya. Tadi juga saya ketemu eh, member yang udah lama nggak ketemu dari Sorong, tahu-tahu nyapa kita ketemuan, ya saya salamin suaminya, ya kita salaman gitu loh, bisa. Jadi udah kembali normal sih, kembali normal dengan COVID gitu.
Dan ini ya, kalau Anda nggak mau Anda mau repot, tapi maunya lebih steril, lebih higienis ya selalu bawa alat makan pribadi ya. Nah, ini jauhi kerumunan. Nah, juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, teman-teman usahakan ya kalau Anda misalkan pulang dari rumah pulang ke rumah, Anda udah keliling ketemu orang ke mall kemana segala macam terus pulang ke rumah, nyampe rumah itu mandi dulu teman-teman. Ya, mandi dulu baru Anda bisa ketemu anak dan segala macam. Nah, ini yang sudah saya tuh sudah biasakan teman-teman ya. Jadi kalau saya nyampe rumah saya usahakan saya tuh mandi, habis mandi baru ngurus sana, ngurus ini, ngurus sana, ngurus ini, gitu ya. Terus menerapkan etika batuk dan bersin. Nah ini ya tutup, bisa pakai tangan, bisa pakai tisu, bisa pakai sapu tangan atau pakai baju ya yang tadi info ya. Nah ini juga salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya olahraga. Olahraga ini manfaatnya banyak, namun olahraga yang berlebihan itu juga ada resikonya. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Karena apapun itu, sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Ya. Nah, istirahat yang cukup, dan selanjutnya konsumsi asupan yang mengandung antioksidan. Antioksidan itu yang Anda tahu itu biasanya adalah dari buah-buahan, sayur, vitamin, suplemen, itu aja. Gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih info kepada Anda bahwa asupan antioksidan itu bisa dari air yang biasa kita minum, teman-teman. Ya, kenapa kita butuh antioksidan? Karena antioksidan adalah manfaat antioksidan adalah untuk yang namanya menangkal yang namanya radikal bebas. Ya, virus masuk itu juga radikal bebas sebenarnya. Cara pemulihan tubuh bila terinfeksi COVID. Nah, caranya jaga kebersihan rumah, olahraga, terapkan etika bersih dan batuk, rutin pakai masker, oke? Terus berjemur. Nah, ini biasa orang cewek-cewek ini kalau udah biasanya perawatan di klinik kecantikan nih agak berat nih kalau jemur ya. Biasanya orang-orang kalau udah perawatan di klinik kecantikan nggak boleh kena matahari justru. Ya, malah bisa flek. Nah, ini tantangan ya. Dan juga sekali lagi konsumsi asupan yang mengandung antioksidan. Ya, ini ada gambar menggunakan atau mengkonsumsi namanya hydrogen fonten. Oke. Dan ini adalah lanjut manfaat air dan inhalasi hidrogen untuk membantu pemulihan. Kita lihat ya. Kenapa sih harus pakai hydrogen fonten? Kenapa sih harus pakai air hidrogen? Kenapa sih harus pakai inhalasi gas hidrogen? Nah, ini ya. Ini adalah Profesor Dr. Zhong Nansan. Ya, dia pulmonolog serta penasihat media senior dan ahli virus corona pemerintah Tiongkok. Dr. Zhong Nansan menyatakan bahwa kombinasi gas hidrogen oksigen itu dapat membantu pemulihan COVID yang telah dilakukan di beberapa rumah sakit. Jadi cara atau treatment atau bisa dibilang namanya terapi inhalasi gas hidrogen, terapi ini bukan bukan asal-asalan ya. Terapi ini sudah dipakai di banyak rumah sakit, termasuk di negara China. Di Jepang itu udah banyak yang pakai, di Korea juga udah banyak yang pakai. Saya nggak tahu di Indonesia, ya Indonesia sih kayaknya belum ya. Ya belum itu banyak faktor ya. Bisa karena belum tahu atau ada faktor lain kepentingan tertentu gitu loh. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti di negara lain, negara yang sangat mendukung kesehatan masyarakatnya, itu biasanya mereka mereka tuh gunakan. Ya, dan ini penelitiannya banyak teman-teman. Jadi kalau Anda nanya, Pak, ada nggak penelitiannya bahwa air dan gas hidrogen itu bisa bantu cegah sekaligus pemulihan orang yang kena COVID ya. Ini kita bahas COVID ya, bukan hanya virus 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 tertentu gitu ya. Ini COVID itu bisa. Sebenarnya hidrogen itu bisa untuk semua virus, termasuk COVID. Ya. Dan ini ada foundernya Molecular Hydrogen Institute. Beliau itu mengatakan, ini namanya Tyler W. Libaron, pendiri dan direktur eksekutif Molecular Hydrogen Institute, dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh University of the West of England pada Juni 2020, menyatakan molekul hidrogen sebagai perawatan tambahan yang diberikan pada pasien COVID. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya, kalau air dan inhalasi hidrogen itu bagus gitu. Bukan saya ngomong loh, teman-teman. Ya, tapi ini orang-orang hebat di dunia kesehatan yang mereka katakan. Ya, bahkan kalau Anda cek ya di internet, ada namanya PubMed Sentral, PubMed atau PubMed.
Ini adalah kitab suci semua dokter di seluruh dunia. Oke. Efek antioksidan yang selektif, anti-apoptosis. Anti-apoptosis itu mencegah kematian sel, ya, karena radikal bebas, ya, itu gampang ngerusak sel yang sehat, bahkan gampang mematikan sel yang sehat. Makanya orang itu punya dua usia, teman-teman. Ada usia KTP, ada juga usia sel. Anda usia KTP-nya 40, ya. Tapi usia sel Anda belum tentu 40. Bisa 70, bisa 40, bisa bisa juga lebih muda. 30 atau 20 tahun. Ya. Pada tahun 2000 berapa ya? Pada tahun 2017 atau 18, ya, saya pernah waktu itu sama keluarga saya jalan-jalan di Pondok Indah Mall. Waktu itu di lantai dasar di Pondok Indah Mall itu ada pameran suplemen yang dari Jepang yang harganya puluhan juta. Saat itu mereka menjual suplemen puluhan juta dari Jepang itu menggunakan alat tes untuk ngetes usia sel. Dan waktu itu tuh pamerannya tersebut itu untuk ngetes itu dikasih gratis. Ya mumpung lah ya. Saya ngeliat lewat, saya tes. Saya tes itu cuma pakai jari doang, ya. Kayak kita mau ngetes kayak apa ya? Ya ngetes aja gitu ya. Pakai fingerprint, tes kurang lebih sekitar 1 menit. Saya dicatat kamu tanggal lahirnya berapa, bulan, tahun gitulah ya. Pasti tes, saya itu hasilnya itu apa tuh? Hasilnya tuh E ya. Hasilnya E apa A? Saya lupa. Intinya dokternya kaget ngelihat usia sel saya itu lebih muda daripada usia KTP saya. Itu padahal waktu itu tuh saya konsumsi hydrogen fonten itu baru sekitar kurang lebih sekitar 6 bulan atau 8 bulan deh. Gitu. Usia sel saya sama usia KTP saya waktu itu bisa beda mungkin 8 atau 12 tahun, saya lupa. Itu cerita saya. Ini teman-teman kalau yang udah kenal saya berapa tahun yang lalu tuh saya pernah cerita kan sering banget tuh waktu itu. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau terus sehat, bugar dan awet muda, maka usia sel Anda itu harus terus muda, ya, lebih muda daripada usia KTP. Usia KTP itu nggak bakal berkurang, malah terus bertambah, benar kan? Nggak mungkin hari ini Anda usia 40, tahun depan Anda ulang tahun usianya 39 gitu, kan nggak mungkin. Pasti 41, 42, 43, 44 dan seterusnya. Tapi kalau usia sel itu tergantung Anda jaga kesehatan apa enggak. Ya makanya kan selalu gini, makanya kan ada orang pepatah mengatakan tua itu pasti, ya, sehat itu pilihan, teman. Oke. Nah, ini namanya anti apoptosis, ya. Dan anti inflamasi. Anti inflamasi itu artinya adalah anti peradangan. Jadi buat Anda, kalau Anda pernah ngalamin aduh, leher tenggorokan gue kok radang ya, sakit leher atau sakit tenggorokan, ya, atau mungkin Anda sariawan, ya, atau mungkin Anda eh, panas dalam gitu ya. Nah, itu sebenarnya di dalam tubuh Anda itu ada yang namanya peradangan. Itu peradangan itu sama dengan inflamasi. Nah, manfaat air dan gas hidrogen dari hydrogen fonten adalah dia bisa membuat tubuh Anda itu jadi anti radang atau anti inflamasi. Jadi peradangan di bagian tubuh Anda itu jadi nggak radang lagi, gampangnya gitu. Nah, ini yang nggak bisa Anda dapatkan dari jenis air minum yang lain. Ya, hanya jenis air minum namanya hidrogen baru Anda bisa mendapatkan manfaat antiinflamasi. Ya. Nah, pada hidrogen efektif membantu pemulihan COVID. Nah, ini ya, dari mana? Dari QGM, An International Journal of Medicine 2020. Ya, ini semua data yang otentik, yang akurat. Yang jelas, teman-teman. Jadi saya ngomong berdasarkan data ya.